latar belakang dikeluarkannya instruksi harian Ibu Megawati Soekarno Putri untuk menunda, saya ulangi, menunda. Jadi Bung Niko, tidak ada perintah melarang, ya, perintah melarang dan atau menarik kader-kader PDI Perjuangan yang menjadi kepala daerah untuk mengikuti acara retreat yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Nanti file dari materi konferensi pers yang saya bacakan akan dikirimkan copy filenya dalam bentuk PDF oleh Mas Monang selaku koordinator media DPP PDI Perjuangan. Kalau ada pertanyaan, mengapa seakan-akan instruksi tersebut baru dikeluarkan setelah penetapan Sekjen DPP PDI Perjuangan, setelah penahanan Sekjen DPP PDI Perjuangan. Saya ingin menjelaskan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, dalam pandangan hukum dan pandangan politik DPP PDI Perjuangan, masalah yang dihadapi oleh Sekjen DPP PDI Perjuangan, Dr. Hasto Kristianto, adalah masalah yang menimpa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Karena jabatan yang melekat dalam diri Dr. Hasto Kristianto sebagai Sekjen DPP PDI Perjuangan. Tentulah penahanan seorang Sekjen partai menjadi masalah serius bagi partai kami. Dan itu kami asumsikan bukan semata-mata sebagai peristiwa hukum, tetapi juga sebuah peristiwa politik. Saat yang bersamaan, memang pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri sudah mengagendakan kegiatan retret dimaksud. Tetapi mohon maaf dengan sebesar-besarnya bahwa sampai dengan menjelang pelaksanaan kegiatan retret dimaksud, DPP PDI Perjuangan selaku induk organisasi para kepala daerah dari PDI Perjuangan belum mendapatkan informasi lengkap dan detail mengenai kegiatan dimaksud. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa kami punya 3 pilar partai. Pilar pertama adalah pilar struktur partai. Mulai dari pimpinan ranting atau pengurus ranting sampai ketua umum PDI Perjuangan itu adalah pilar partai di struktural. Kami juga kemudian punya pilar partai di legislatif, anggota DPRD, kabupaten kota, provinsi hingga DPR RI. Dan kita punya pilar partai di eksekutif, yaitu mereka yang menjadi kepala, wakil kepala daerah, gubernur, menteri sampai presiden Republik Indonesia. Nah, kepala daerah itu adalah pilar eksekutif partai. Nah, pada saat kegiatan retret itu akan dilaksanakan, memang kami belum mendapatkan informasi yang lengkap tentang apa dan bagaimana kegiatan retret bagi kepala daerah yang baru terpilih itu. Ini mungkin dapat dimaklumi karena memang sebelumnya, dalam pemerintahan sebelumnya, kita belum pernah mengikuti kepala daerah dalam setelah dia terpilih untuk mengikuti program retret, begitu. Sementara sebelum itu, Ibu Megawati Soekarno Putri tepatnya tanggal 18 Februari, ya, sebelum tanggal 21, hanya 3 hari sebelum itu, Ibu Megawati telah melakukan pertemuan dengan kepala-kepala daerah dalam rangka memberikan pembekalan. Bagaimana setelah beliau itu dilantik oleh Presiden Republik Indonesia dapat menunaikan janji-janji partai kepada rakyat melalui jabatan kepala daerah yang mereka emban. Ya. Tapi itu kita lakukan dalam kegiatan pengkaderan atau pertemuan tertutup yang dipimpin langsung oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan di sisi lain, kepala-kepala daerah ini adalah elit-elit partai. Sehingga ketika partai punya masalah seperti ini, maka bahasa yang kami gunakan kepada rekan-rekan kepala daerah itu adalah kita memerlukan tempo untuk melakukan konsolidasi, ya, atas dinamika dan dialektika politik yang berkembang. Saya kira itu, Bung Rio, beberapa alasan yang dapat kami sampaikan mengenai alasan-alasan keluarnya instruksi Ibu Megawati Soekarno Putri terkait dengan instruksi kepala daerah untuk menunda keikutsertaan kepala-kepala daerah dalam mengikuti retret Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dan setelah melakukan proses pengkajian dan menugaskan Dr. Pramono Anung selaku Gubernur Daerah Jakarta yang ditugaskan sebagai koordinator kepala-kepala daerah
yang Mas Pram turun langsung di Magelang, berkoordinasi langsung dengan kepala-kepala daerah yang ada di sana, lalu kemudian diambillah penyesuaian-penyesuaian terhadap kebutuhan-kebutuhan yang ada bagi kepala daerah kita masing-masing. Ada kepala daerah yang saat instruksi itu dilakukan, dia sudah datang di Magelang, ada yang sedang dalam perjalanan, dan masih ada yang di daerahnya masing-masing. Mas Pramono Anung melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap situasi yang dialami oleh masing-masing kepala daerah tersebut. Terhadap pertanyaan pasca penetapan Sekjen DPP PD Perjuangan Hasto Kristianto, pasca penahanan maksud saya, Sekjen DPP PD Perjuangan, Ketua Umum PD Perjuangan, menurut ketentuan undang-undang, menurut ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, Ketua Umum PDI Perjuangan adalah instansi eksekutif tertinggi partai. Saya perlu memberikan latar belakang penjelasan ini, keluarnya instruksi harian yang ditandatangani sendiri oleh Ketua Umum PDI Perjuangan. Jadi dalam kaidah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PDI Perjuangan, hierarki eksekutif tertinggi PDI Perjuangan adalah instansi Ketua Umum. Jadi Ketua Umum itu bukan sekedar jabatan, tapi dia instansi tertinggi. Karena Ketua Umumlah yang dipilih dan ditetapkan serta menjadi mandataris Kongres PDI Perjuangan. Instansi Ketua Umum inilah yang kemudian membentuk instansi di bawahnya dengan mandat Kongres yang bernama DPP PDI Perjuangan. Jadi saya, Bung Roni, Bung Adian sebagai Wakil Sekjen adalah instansi di bawah hierarki instansi Ketua Umum yang dibentuk oleh kewenangan Ketua Umum untuk membentuk DPP partai. Dan Kongres memberikan hak prerogatif bagi Ketua Umum untuk mengambil langkah-langkah strategis ke dalam dan keluar organisasi, utamanya antara lain dalam menyelamatkan eksistensi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Atas dasar kaidah hukum organisasi itulah maka Ibu Megawati Soekarno Putri menggunakan kewenangan prerogatifnya untuk menggunakan instruksi harian dan mengambil alih seluruh tanggung jawab kepartaian di tangan instansi Ketua Umum PDI Perjuangan. Maka atas dasar itu menjadi wajarlah jika fungsionaris DPP PDI Perjuangan dalam melakukan koordinasi datang langsung ke kediaman beliau di Tengku Umar. Jadi clear ya? Jabatan Ketua Umum itu bukan sekedar jabatan, tapi ia instansi tertinggi eksekutif partai sesuai dengan kaidah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PDI Perjuangan. Terhadap pertanyaan, apakah situasi yang terakhir ini mengganggu hubungan baik antara Presiden kelima Republik Indonesia yang notabene adalah Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, saya harus tegaskan dalam kesempatan ini, berdasarkan pernyataan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra yang notabene adalah Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia beberapa hari yang lalu, bahwa Pak Mujani mengatakan sekalipun ada beberapa kepala daerah PDI Perjuangan yang tidak mengikuti retret, Pak Mujani dengan tegas mengatakan hubungan Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Prabowo Subianto tetap baik-baik saja. Dan pada malam hari ini, saya juga ingin menggarisbawahi dengan pernyataan sikap, pernyataan pandangan politik dan sikap PDI Perjuangan terkait retret kepala dan wakil kepala daerah yang tadi sudah saya bacakan. Sesungguhnya hal itu memberikan pesan bahwa posisi PDI Perjuangan sampai dengan hari ini kita tidak merasa memiliki persoalan dengan Presiden Prabowo Subianto. Bu Mega dalam berbagai kesempatan sering memberikan penjelasan dan penegasan bahwa beliau punya hubungan pribadi yang sangat panjang dan sangat baik, dan itu menjadi dasar bagi kedua beliau untuk terus menjalin komunikasi satu sama lain di antara mereka berdua. Jadi Mbak Renata, alhamdulillah sampai dengan hari ini hubungan Ibu Megawati Soekarno Putri dan Pak Prabowo Subianto
tetap baik-baik saja, meskipun kami menyadari dan merasakan ada pihak-pihak yang tidak ingin Ibu Mega dan Pak Prabowo baik-baik saja. Tapi insya Allah Pak Prabowo sudah mengetahui situasi ini, sehingga kami harapkan beliau juga dapat mengambil langkah-langkah untuk tetap menjaga hubungan baiknya dengan sahabat beliau, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang juga menjadi Presiden kelima Republik Indonesia. Terhadap materi yang katanya besok akan disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, sekali lagi saya tegaskan sebagaimana tadi uraian dalam materi konferensi pers ini, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri telah menugaskan secara khusus Gubernur Daerah Jakarta, Daerah Khusus Jakarta, Dr. Pramono Anung, sebagai koordinator para kepala-kepala daerah dalam mengikuti kegiatan retreat. Dr. Pramono Anung telah diberikan kewenangan untuk membaca dinamika yang terjadi di lapangan. Sehingga oleh karena itu penyesuaian itu akan dilakukan oleh Mas Pramono Anung dalam melaksanakan tugas sebagai koordinator. Dan kami harapkan seluruh kepala dan wakil kepala daerah mengikuti arahan yang akan diberikan oleh Dr. Pramono Anung, karena dalam memberikan arahan kepada kepala-kepala daerah yang lain tersebut, Mas Pram selalu berkoordinasi dengan Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan dan juga berkoordinasi dengan kami selaku DPP PDI Perjuangan. Saya kira itu jawaban yang dapat kami berikan pada malam hari ini, ya. Tidak lebih dan tidak kurang, dan tidak juga boleh dilebih-lebihkan. Semoga konferensi pers yang kami sampaikan pada malam ini dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang dinanti oleh rekan-rekan wartawan selama 3 hari terakhir ini. Saya mohon maaf, banyak teman-teman media yang menghubungi saya, tapi saya khususnya dengan Bung Roni belum bisa memberikan jawaban karena kami menyadari dalam situasi seperti ini kami tentu harus berhati-hati, harus bijak, dan tentu cermat memberikan pernyataan publik dengan maksud apa? Dengan maksud untuk turut serta menciptakan suasana politik yang kondusif bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia tercinta. Saat bersamaan, kami juga berharap komponen-komponen bangsa yang lainnya juga punya komitmen yang kuat untuk menjaga suasana yang damai, penuh persaudaraan dalam bingkai negara hukum Pancasila yang senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan bagi rakyat Indonesia dari manapun dia berasal, termasuk dari kader-kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Atas nama DPP Partai, khususnya kami berdua sebagai jubir dan teman-teman yang mendampingi, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan media, baik yang hadir maupun yang tidak hadir pada malam hari ini. Semoga semua ikhtiar perjuangan kita kepada bangsa dan negara senantiasa diberikan ridho dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada hal yang kurang berkenan dalam penyambutan acara konferensi pers ini, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka.